221. Kalau 10 ya 221 berulang 2 kali. Agak beda ini. Tepuk 1, 2, 2, 3, 4, 5 loh. Ya, 5. Selanjutnya dari jajaran Pilsago, Kak Nurdin, kami silakan untuk memberikan materi. Mohon izin Kak Eri, Kak Mabi, kasih pantun dulu lah ya. Belum. Kalau sampai ngomong saya cakep wajar wong wis rabi. Coba cenderung rabi kuwi. Cakep ora? Tuwek. Aja tuwek. Senior gitu. Jadi agak nganu dikit. Oke, kakak-kakak sekalian, ke samudra naik kapal selam. Kadang udaranya panas, kadang lembab. Nanti kalau saya ucapkan salam, tolong amal soleh menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Oke, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Insyaallah saya hanya menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ketua Pinsako tentang kegiatan kita hari ini, silaturahim pembina, orientasi pembina pramuka. Sebelumnya saya mungkin perlu memetakan kakak-kakak sekalian yang MT, boleh angkat tangan. MT, mubalek tugasan, yang tugasan, ya tinggi. Oke. Oh perempuan menguasai berarti. Oke. Yang MS. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Yang pembina pramuka sudah ikut KMD, angkat tangan. KMD. Yang sudah ikut KML, ada? Belum proses. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jadi kakak-kakak yang sudah KMD maupun KML, kita satu perguruan, jangan saling mendahului. Jadi sharing saja, berarti alhamdulillah, artinya di sini sebenarnya sudah ada ahli-ahlinya menurut saya. Jadi tinggal nanti sharing, tukar pengalaman, karena kakak-kakak pembina pramuka atau MTMS ini, jenengan yang di Ramut itu next mungkin nggak mau sabotase loh. Ya, tepuk pramuka dulu lah. Begini ya, begini, yang pertama begini, terus begini, terus begini, 3 kali. Biar suaranya nanti kelihatan beda di suaranya. Yang sudah makan sama yang belum nanti kelihatan. 3 kali tepuk pramuka. Yang terakhir ini kalau makan habis banyak. Oke. Belum saya
kasih judulnya. Sabotase bener ini, saya nggak boleh ngomong loh di sini. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nah katanya pramuka kok seninya aja nggak ada itu. Jadi kalau saya kasih, kalau 1, kalau 2, agak cepat. Kalau 3, 2, 1. Kalau 4, 2, 2. Kalau 5, 2, 2, 1. Kalau 10 ya 2, 2, 1 berulang 2 kali. Agak beda ini. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5 loh. Ya, 15. Oh, suruh 15 ke orang manut malah. Udah bisa, oke, perkenalan. Susah banget, gak ganteng. Ya itulah, saya perkenalan tadi sudah disampaikan. Beda iya. Oke lah. Alhamdulillah sudah KMD 2020, KML 2021. Walaupun dua-duanya online. Namanya online ya gitulah. Ya dapat ilmunya, tapi perlu banyak belajar lagi dan belajar lagi. Untuk di kepramukaan ya pembina di gugus depan, kemudian mendampingi KRI sebagai sekretaris. Itu next. Oke, kakak-kakak sekalian, saya akan menyampaikan tentang SAKO berdasarkan keputusan Kuarnas, Ketua Kuarnas ya, Gerakan Pramuka nomor 177 tahun 2012. Satuan Komunitas Pramuka atau SAKO adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Yang tugasnya ya tentu adalah memberikan pendidikan kepramukaan kepada adik-adik anggota pramuka. Kita berbasis apa? Masjid dan pondok pesantren. Oke, next. Terus aja lah. Terus aja biar cepat rampung. Kekhasan SAKO SPN. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Heri bahwa ketika kita bicara SAKO maka tidak boleh dilewatkan. SAKO adalah punyanya LTI ya. Dikukuhkan oleh Kuarnas 25 November 2013 berbasis masjid. Muatan khususnya adalah pendidikan agama dan dakwah dalam kerangka 3S, 6TL, dan 4TK. Wis familiar jenengan ya toh. 3S itu berarti 3 sukses, 6 tabiat luhur, dan 4 tali keimanan. Halo. Oh ya wis ngantuk ya. Hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Hai halo halo hai halo halo hai. Susah. Oke, nah kakak-kakak ini sekilas tentang bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ada yang namanya prinsip dasar kepramukaan yang sesungguhnya ya apa yang kita ajarkan kepada adik-adik kita pramuka ya sudah ada di sini. Kita sudah menjalankan itu sebelum jadi pramuka istilahnya kan gitu. Jadi sudah dijalankan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid kita, ibadah kita ajarkan kepada adik-adik kita. Kemudian peduli terhadap bangsa negara dan seterusnya. Terakhir yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, Trisatya dan Dasa Dharma. Dasa Dharma itu kalau kita sinkronisasikan dengan 6 tabiat luhur, nyambung semuanya. Oke ya, jadi nanti kakak-kakak sekalian dalam mempraktekkan kegiatan penyelenggaraan kepramukaan untuk adik-adik kita di gugus depan, silakan dilaksanakan ya. Next,
metode kepramukaan. Nah, di dalam kita membina adik-adik pramuka ada metode-metode yang bisa kakak-kakak gunakan. Ini kalau di KMD metode kepramukaan 1 hari belajarnya. Sini 5 menit aja. Pengamalan kode kehormatan belajar sambil melakukan. Nah, ini belajar sambil melakukan. Karena nggak mungkin kita mengajari adik-adik kita yang cabai rawit itu, adik-adik kita harus jujur. Jujur aja nggak ngerti apa, contoh nasihat jujur ya. Harus dicontohkan, harus dipraktekkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Eri. Sesekali mungkin anak didiknya dititipi, sampaikan ke ibunya titipan dari Mbak MT. Pertemuan berikutnya ditanya, sudah disampaikan, sudah, itu namanya amanah. Jadi dia tahu amanah itu menyampaikan pesan, nggak dikurangi, nggak dilebihi, misalnya apa ya. Jadi harus begitu. Lain dengan ke jenengan-jenengan ini, kalau diomongkan jujur ya, oh udah maksud amanah, mudeng. Kalau anak-anak kan enggak. Jadi harus pakai melakukan. Kemudian berkelompok dan seterusnya ya, kegiatan menarik dan menantang. Itu ya bisa dilakukan kalau di kegiatan pramuka. Kalau ngaji biasa di masjid tempatnya ya terbatas. Kan nggak mungkin kakak-kakak mau mengajarkan tepuk tangan, bernyanyi di masjid, loncat, maju 2 langkah, mundur 2 langkah, kanan kiri. Habis itu ditengok sama Pak Yainya nanti, oh kayaknya masjid kok rame. Nah, kan harus di lapangan. Kemudian yang paling penting tadi masalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Di dalam kepramukaan ini reward itu ya sesuatu yang hampir setengahnya wajib. Jadi memberikan reward penghargaan pada adik-adik kita yang memang sudah mencapai kompetensinya itu setengahnya wajib. Karena itu juga bisa membuat anak-anak termotivasi untuk semangat belajar lagi. Contohnya tadi misalnya adik-adik cabai rawit yang sudah selesai tilawati 6, sudah apa? Kalau kelulusan tilawati itu namanya apa? Bukan hatam, apa sih? Tes-tesannya itu ya udah selesai lah, udah lancar ya kan. Nah itu bisa setelah itu diselenggarakan kegiatan pramuka, dikasihlah TKK Kori ya, gitu, tempel 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Yang sudah bisa azan nggak apa-apa, adik-adik cabai rawit seneng ya mereka. Kemudian satuan terpisah. Nah satuan terpisah itu memang metode kepramukaan di Indonesia. Kita sudah satuan terpisah itu apa ya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri kegiatannya itu satuan terpisah. Kalau pramuka di luar negeri ya bahaya, nggak bisa ditiru ya. Jadi di sana nggak bisa ditiru. Kemudian, nah semua tadi kegiatan kepramukaan semua tadi itu dibungkus dengan istilah sistem among. Sistem among itu apa? Sistem among dalam gerakan pramuka ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakat, kemampuan, cita-citanya. Jadi pembina pramuka sebagai pamong hanya menjaga, meluruskan kalau salah, mendorong, memberi semangat, memberi motivasi, dan menguji terakhir ya, atau mengevaluasi. Itu sistem among. Kemudian dibungkus lagi dengan next kiasan dasar. Kiasan dasar ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kita sudah dipraktekkan kiasan dasar, meskipun kita nggak ngerti pramuka, tapi saya yakin beliau Bapak Haji Nur Hasan dengan ilhamnya yang luar biasa itu mengerti yang demikian. Contoh apa? Cabai rawit. Ngapa kok disebut cabai rawit? Coba kakak-kakak yang MT mungkin tahu ya cabai rawit kan? Kecil tapi pedes. Itu kan ya kiasan dasar itu. Gitu. Jadi kita berharap adik-adik kita usia cabai itu menjadi
bibit unggul. Badannya boleh kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Jangan ditanya, kira-kira gitulah ya. Nah, di pramuka juga gitu. Misalnya di tingkat siaga. Siaga itu ada mula, bantu, tata. Siaga, namanya siaga. Halo, ada yang mak-mak siaga? Maksudnya buah hatinya kecil-kecil di rumah kan harus dijaga namanya. Mama siaga namanya. Jadi berarti kalau kita membina adik-adik yang masih siaga, usianya berapa tadi siaga itu? Ya, 6 sampai 10 ya. Yang terbaru ini sebelum 6 tahun itu disebut prasiaga. Ada ininya lagi ya, prasiaga, tapi kita mulai siaga. Mula, bantu, tata. Mulai berarti dimulai dengan pembangunan yang membutuhkan bantuan dan kesadaran yang tinggi dan membutuhkan penataan yang baik. Mula berarti harus dimulai. Kemudian bantu. Anak-anak seusia Sabirawet itu ya nggak bisa mandiri, harus dibantu. Kemudian ditata, baru naik penggalang. Penggalang kan kata dasarnya apa? Galang. Galang itu berarti apa? Menggalang, menghimpun. Nah kan gitu dan seterusnya. Jadi penuh dengan yang begituan. Kiasan dasar. Oke, next. Tadi ya ini ya, tingkatan pramuka 7 sampai 10 atau tingkatan pramuka tadi prasiaga, kemudian siaga, penggalang, penegak, pandega, dan anggota pramuka dewasa. Next. Nah ini sebagai contoh saja, kakak-kakak sekalian, ketika membina adik-adik di tingkat gugus depan, tentunya perlu memahami kondisi psikologi adik-adik yang diajar, yang diajak berlatih. Kalau ngajari siaga dengan yang pandega ya tentu berbeda, kita harus lihat. Nah kebetulan KMD dan KML saya di Penggalang, jadi ya mungkin agak taunya hanya di Penggalang. Jadi yang lain nanti sharing dengan kakak-kakak yang lain yang spesialisasinya misalnya siaga atau penegak pandega. Nah contoh sifat-sifat Penggalang itu senang bergerak, senang mengembara. Seusia Penggalang ya 11 sampai 15. Berarti sekitar SMP, SD kelas 6, kelas 5 sampai dengan SMP kelas 3. Ya memang nggak betah kalau suruh duduk begini berjam-jam, wah pokoknya panas. Maka kegiatan usil, lincah, senang mencoba. Nah itu yang harus diterapkan, sehingga kalau dibawa ke lapangan dia dikasih misteri, dikasih peta. Kamu cari harta karun, ini dia petanya, tandanya gini. Wah nyari dia, mana ini? Nanti yang temu dapat hadiah. Baca apa perintahnya, nanti diuji ya, dan seterusnya. Jadi pintar-pintar teman-teman. Kemudian ya mulai menyukai lawan jenis, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan dan seterusnya ya. Next. Ya ini tadilah ya. Hampir sama dengan tadi, suka bertanya. Nah, suka bertanya kadang agak menguji yang ditanya. Jadi kalau yang ngajar, kalau saya ngajarnya memang kebetulan SMP, jadi betul-betul memang anak-anak usia SMP itu sifat yang keenam ini ada. Agak menguji yang ditanya. Jadi dia betul-betul pengen kalau punya guru itu yang cerdas dan pintar. Kalau ngelihat kok gurunya setengahnya, guru ini nggak iso, males dia. Dan sifat sombongnya muncul, cik pinteran aku. Nah, maka kakak-kakak harus lebih pinter dari adik-adiknya, diakali. Jadi sebelum memulai pembelajaran gini, kakak-kakak mungkin teknik sulap atau apalah, sulap tapi yang pakai trik. Pakai jin-jinan yo gak oleh. Pakai trik. Nanti kan dia akan gini. Wow. Gitu. Dia terperangah gitu. Orang hebat gitu. Nah, antusias untuk ikuti. Terus kalau soal materi ya sampean lebih menang lah. Minimal menang semalam lebih dulu dari muridnya. Maksudnya deres, itulah pentingnya deres.
dan seterusnya. Cepat bosan, ingin hal-hal baru, perhatian terpusat pada teman sebaya. Perhatian terpusat pada teman sebaya itu bukan sesuatu yang jelek. Kan kita sering jelaskan rame ngobrol dewi berdua. Maka teknik ceramah itu diubah dengan berkelompok menyelesaikan proyek dan sebagainya. Berkelompok, diskusi atau apa, ajak ke lapangan dan sebagainya. Karena memang posisinya sedang seperti itu. Oke, ini sudah lewat. Cara membina penggalang ya, walaupun penggalang, siaga dan sebagainya saya kira hampir sama. Kegiatannya harus menarik, menyenangkan, menantang, mengandung pendidikan. Kemudian kalau penggalang masih ada kegiatan-kegiatan pioneri PBB yang mengandalkan fisik memang. Kemudian reward mutlak diperlukan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di penggalang ini pembina lebih banyak sebagai ing madya mangunkarsa, atau mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Jadi ada di tengah ya kalau ing madya mangunkarsa gitu. 2 kali tepuk pramuka. Nyanyi dulu ya. Coba. MT itu biasanya pinter nyanyi loh. Cabai rawit, sudah saatnya kita bangkit bela agama. Terus gini. Coba. Quran hadis dilur dan mandiri karena tali iman bukan. Oke, alhamdulillah jazakumullah. Aku urung hafal. Anak saya umur 2 tahun hafal. Seneng ngaji ya karena itu gurunya ngajarin nyanyi ini. Itu pentingnya ya kakak-kakak sekalian di usia prasiaga sampai dengan siaga, bahkan penggalang. Jangankan penggalang, mau kita manula kalau suruh nyanyi yo seneng loh. Kita kok saya belum manula, maksudnya ada gitu kita semua kalau diajak nyanyi senior. Bukan karena topinya ku jadi pramuka, bukan karena kacunya ku jadi pramuka, bukan karena bajunya ku jadi pramuka, tapi karena hatinya ku jadi pramuka. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terus gak rampung-rampungan. Ini tadi udah disenggol dengan Kak Heri tentang SKU, syarat kecakapan umum. Tandanya nanti yang diberikan namanya TKU, tanda kecakapan umum. Ya minimal kakak-kakak sudah mengenal istilah-istilah seperti ini. Terus SKK itu syarat kecakapan khusus. Next TKK, tanda kecakapan khusus. Terus next Pramuka Garuda, syarat Pramuka Garuda, kemudian tanda Pramuka Garuda. Oh, iki wis SPG sing liyo-liyo, agen rokok. Terus next, udah terus. Nah ini contoh di penggalang itu ramu rakit terap. Jadi kalau ada buku kecilnya, SKU-nya, ya, syarat kecakapan umum. Kalau sudah diuji untuk syarat ramu sudah lulus, nanti dilantik, kasih 1 strip namanya penggalang ramu. Setelah itu baru SKK yang lain bisa sampai dengan terap. Setelah terap baru itu kalau ini ya untuk kegiatan pramukaan. Tapi yang paling prinsipnya adalah kakak-kakak sekalian di gugus depan bisa mensinkronisasikan kurikulum PPG kaitannya dengan afektif dan psikomotor itu dibawa ke kegiatan kepramukaan. Dan itu poin pentingnya. Soal penyelenggaraannya misalnya kegiatannya kalau secara
kepramukaan kan ya ada upacara dulu, ya kan, bukaan, baru latihan, baru upacara penutupan ya. Itu anulah sambil jalan aja. Yang penting kakak sekalian nanti punya gambaran, barangkali nanti setelah zuhur di teman-teman yang sudah KMD di sini bisa berbagi dengan kakak sekalian. Oke, terus 2 menit lagi, terus aja lah cara menguji. Ya terus ini contoh tadi tentang TKK ya. Jadi tanda kecakapan khusus yang diberikan kepada adik-adik kita itu ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang segi 5. Itu beda-beda ya. Kalau yang bulat itu apa? Purwa ya, Purya, Madya, Utama. Jadi kalau Purwa itu yang paling rendah, bulat. Bulatnya juga beda. Kalau bulat warna merah listnya berarti untuk penggalang, kuning untuk penegak, mandeka. Kalau yang hijau ya untuk siaga. Kalau kotak itu Madya, kalau yang segi 5 Utama. Jadi istilahnya kemampuannya naik dikit, naik dikit. Itu kalau kakak-kakak sekalian nanti melihat di kurikulum PPG itu juga gitu dia tingkatannya ya. Oke, terus nah ini contoh-contohnya. Habis ini selesai. Coba gak percaya, coba tuh kan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kakak sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, karena ini sifatnya hanya orientasi pengenalan, maka kakak sekalian silahkan untuk sama-sama kita belajar lebih dalam lagi. Kalau mau menguasai ya minimal ya ikut KMD cuma 7 hari, cuma waktunya cuma 7 hari. Biayanya nanti ada Pak Dino. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.